Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to channel Multibox. Terima kasih yang udah nonton video ini. Jangan lupa like-nya, dan jangan lupa juga untuk subrek ya, subrek channel ini, biar kamu nggak ketinggalan untuk melihat video-video berikutnya. Pada video kali ini kita akan membahas yang namanya sorting ya, mata kuliah struktur data pada semester 3, jurusan sistem informasi. Sesuai dengan namanya, sorting adalah metode dalam struktur data untuk mengurutkan data. Maka ketika sudah diurutkan, bisa kita dapatkan data dari yang ukuran terkecil sampai yang terbesar, atau sebaliknya dari yang terbesar sampai yang terkecil. Di semester 3 kita akan mempelajari yang namanya merge sort dan konsep counting sort. Kita menggunakan merge sort itu kita akan membandingkan seluruh data yang ada terlebih dahulu. Oke. Nah, ketika kita akan melakukannya secara manual dan didapatlah partisi, artinya data dengan contoh seperti ini, 38, 27, 43 dan 10. Ketika kita mempunyai data 4 buah data seperti ini, maka merge sort itu akan memisahkan kedua data tersebut menjadi dua bagian. Ini ketika contohnya ada 4 data ya. Nah, ketika sudah dipisahkan ke dalam dua bagian, setengah-setengah, maka step kedua kita akan membagi kembali partisi tersebut ke dalam masing-masing sub-subnya ya, menjadi dua kembali. Oke. Nah, didapatlah sel tersebut dalam masing-masing sel, artinya data tersebut ke dalam masing-masing sel. Kemudian pada step ketiga, setiap sel di kiri akan kita gabungkan dalam artian kiri dan kanan akan digabungkan untuk menentukan posisinya. Artinya ini akan menyortir untuk yang terkecil kemudian sampai yang terbesar. Kemudian secara manual juga di step keempat kita akan menggabungkan kembali data yang sudah kita gabungkan tadi ini di kiri dan di kanan yang ini ke dalam penggabungan kembali. Artinya ketika kita di sebelah kiri kita mempunyai data yang udah terurut 27 dan 38, kemudian kita akan menggabungkan di mana data kiri dan kanan 10 yang kita dapat dari step sebelumnya, kemudian di sebelah kanannya ada 43. Ketika sudah digabung, inilah hasil data yang dapat kita ambil. Oke. Nah, kalau manual kita akan memprosesnya seperti ini. Kita mempunyai 4 data, kemudian kita bagi dua, pisahkan. Setelah dia mempunyai seperti ini, kita akan memisahkan kembali ke dalam tiap-tiap sel. Artinya dia datanya harus di satu sel tersendiri ya, tidak bergabung. Selama dia masih bergabung, kita akan selalu memisahkan sampai ke bawah-bawah. Oke. Ini adalah cara yang akan kita kerjakan secara manual. Oke. Makanya digunakanlah algoritma sorting dalam bahasa Java. Kemudian ada yang namanya counting sort. Counting sort adalah kebalikan dari merge sort. Ketika merge sort itu membandingkan setiap data satu persatu, maka counting sort itu adalah jenis algoritma sorting yang tidak melakukan perbandingan terhadap seluruh data, karena dia contoh algoritma yang menerapkan konsep non-comparison based sorting. Maka ketika kita mempunyai data, itu artinya di dalam 7 indeks dengan nilai terbesarnya adalah 5,
Maka kita setelah input data secara manual, kita akan menggunakan yang namanya count array. Di manakah kita bisa menentukan count array? Count array kita tentukan ketika melihat nilai terbesar. Oke, nilai terbesarnya adalah 5, maka untuk indeksnya kita akan membuat 5. Nah, di tiap indeks itu mempunyai nilai. Di manakah kita akan menentukan nilai di bawah ini untuk di count array-nya? Maka kita akan melihat angka-angka yang kita punyai di sini, yang data yang kita input. Oke, itu berada di step 3. Jadi ketika kita sudah melihat nilai terbesar ada 5, kemudian kita menggunakan 5 indeks, maka kita akan menghitung dari 5 indeks tadi berapakah jumlah angka 0 di data awal. Oke, data 0 di angka awal di sini itu nolnya ada 1 dan 2. Oke, 1 dan 2, artinya nolnya ada 2. Maka count array di 0 kita masukkan 2. Nah, ini 2. Oke, kemudian di step selanjutnya adalah menentukan posisi indeks 1, berapakah nilainya. 1 kita lihat di data awal, 1 tidak ada data, artinya tidak ada data 1 di sini. Maka kita akan memasukkan input data nilainya 0. Begitupun seterusnya. 2 di data awal ada berapa? Ada 2 ya kan. 3 di data input yang kita input ada 3. Kemudian angka 4 itu tidak ada, dan angka 5 itu ada 1. Inilah nilainya. Kemudian step keempat, setelah step ketiga kita menentukan nilai dari count array-nya. Di step keempat kita akan menjumlahkan. Ini adalah di step 3 itu 0, kita tetap memasukkan angka 2 untuk di step keempat. Di data keempat nanti akan kita input 2. Oke, 2 kemudian ditambah dengan 0, didapatlah nilai 2. Oke, 2 ini sudah menjadi 2 ya teman-teman. Maka ketika 2 ditambah 2, maka nilainya adalah 4. Oke, nah di sini jangan lupa nilainya sudah 4. Ingat 1 2 3, 1 2 3. Oke, 4 ditambah dengan 3, maka nilainya adalah 7. Oke, 7 ditambah 0 nilainya 7. Maka data nanti akan 7 juga. Kemudian 7 ditambah 1 nilainya adalah 8. Oke, sudah tahu kan bagaimana cara mencari angka count array-nya? Kita perhatikan di sini ada 2, 4, 7, 7, 8. Kita lihat di step keempat. Oke, step 4, 2, 4, 7, 7, 8. Oke, sesuai dengan apa yang kita jumlahkan di depan. Kemudian baru kita akan mengolah input array. Ini data awal kita. Kemudian setelah kita dapatkan count array-nya, maka kita akan dapat output. Dengan 7 data yang ada, ini menandakan itu terdapat nilai 3. Nilai 3 kita lihat di indeks 3. Nilai di indeks 3 itu sama dengan 7. Count array ini adalah angka yang kita sudah dapatkan dari step 3 tadi ya, 2, 4, 7, 8. Nah, 7 itu secara rumus bakunya harus dikurangi 1. Pokoknya setiap count array ke arah output itu semuanya harus dikurangi 1 ya. Ketika nilai 3 adalah 7, maka 7 dikurang 1 adalah 6. Lihat di data sini
Nilai kedua terbesar setelah 5 adalah 3. Oke, kita masukkan 3. Oke, lanjut ke step berikutnya. Nah, di posisi indeks ke-6 itu 0, berarti kita langsung masuk ke indeks 0. 2 kan kita tetap kurangi 1, maka dapatnya 1. Masuklah 1 ini ke indeks 1. Oke, maka angka terkecil di nomor di indeks 1 itu kita lihat kembali di sini data ini. Ini 1, 2, berarti dia 2. Ingat, 0 ini ada 2, artinya secara logikanya ini akan 0 juga ntar. 0, 0, 2, 2, 2, 3, 5. Sini 3 nih. Maka nilai yang kita dapat adalah 00, 22, 33, 35. Benarkah seperti itu? Kita lihat di step terakhir. Nah, 00, 22, 33, 55. Maka kita akan membuat data baru. Open folder. Tugas 2 kita akan lihat di sini aja. Oke. Setelah itu kita akan membuat file baru. Kita akan membuat file baru dengan nama tugas 2 kelas 12.java. Terima kasih kepada Pak Henry udah melakukan Zoom tadi malam dan kita sudah mempelajari, maka dapatlah rumus Java, program Javanya seperti ini. Sini adalah integernya N1, N2 dari L artinya kiri, R sebelah kanan. Artinya kita akan menentukan nih nilai 1 itu sebelah kiri, sedangkan nilai terbesar itu adalah sebelah kanan. Oke, kemudian while, if, else ini merupakan bagian dari kesatuan untuk codingan untuk merge sort. Oke, misalnya di sini ada 12, kita rubah ya, kita coba berapa ya, kalian butuh angka 66 atau kita masukkan angka 45 lah ya, terus atau 99 boleh, atau 99, kemudian ada 5, 6, 7, 8 dan 88, terus kemudian ada angka 9, 1 lagi, 0 lagi ya kan, atau kita masukkan lagi ini angka 1 aja lagi ya, 1, kemudian ada angka 3 digit 211 987. Oke, ini merupakan data. Nah, ketika kita harus mencetak data, maka kita akan menggunakan codingan system out printing give array, kemudian print array. Oke. Nah, ini untuk merge sort. Merge sort adalah pengurutan yang membandingkan satu persatu. Ketika kita menggunakan secara manual, maka kita akan menjadi sangat lama. Maka ini adalah codingan untuk dalam bahasa Java yang akan membuat pekerjaan kita semakin mudah. Maka nanti hasilnya akan seperti ini. Oke, untuk itulah bahasa penggodingan seperti ini diperlukan dan sangat membantu pekerjaan kita sehari-hari. Oke, terima kasih yang udah nonton. Terima kasih banyak. Terima kasih Pak Henry yang sebagai dosen pembimbing kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.